Shalom Amang Inang, Horas, selamat malam. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai, melindungi dan berkati kami. Hingga saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang menjadi dasar dalam kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu yang Kudus menolong membimbing kami untuk boleh memahami kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan untuk kita pada malam hari ini tertulis dalam surat Ibrani pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat 12. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur atas kesetiaan Tuhan yang menyertai, melindungi perjalanan hidup kita. Hingga saat ini kita masih diperkenankan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar, menjadi pedoman, pengarah, pembimbing dalam kehidupan kita. Maka dari firman Tuhan ini kita akan merenungkannya dengan judul Tuhan Yesus melebihi segalanya. Tuhan Yesus melebihi segalanya. Penulis surat Ibrani dalam perikop ini memberikan pemahaman kepada orang-orang percaya bahwa Yesus Kristus, anak Allah Bapa, anaknya yang tunggal dan yang maha kudus, lebih tinggi dari segala apa yang ada, bahkan lebih tinggi dari para malaikat yang diciptakan oleh Allah. Dari nats firman Tuhan ini ada 4 pokok penjelasan tentang Yesus Kristus melebihi segala yang ada dan yang menjadi perenungan buat kita. Yang pertama, tahtanya tetap untuk selama-lamanya. Itu kita perhatikan dalam ayat 8. Jikalau dunia ini dengan segala yang ada bersifat sementara, maka pada ayat ini dinyatakan bahwa tahta Tuhan Yesus Kristus tetap seterusnya dan selamanya. Bahwa tongkat kerajaannya adalah tongkat kebenaran dan kekal. Dan dalam ayat ini juga dinyatakan kesempurnaan keadilan, pemerintahan Kristus di bumi maupun di sorga. Ia memegang tongkat kerajaannya, yaitu tongkat kebenaran yang berlaku di sepanjang zaman, di semua tingkat, jenjang, jenis kekuasaan dan kerajaannya penuh kasih, keadilan, sukacita, dan damai sejahtera yang kekal abadi selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus turun dari surga datang ke dunia ini untuk menggenapi firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi sebagai sumber kebenaran, keadilan, kasih karunia bagi setiap orang yang percaya. Yang kedua, Allah adalah mengurapinya. Kita perhatikan dalam ayat 9 itu. Yesus Kristus adalah anak Allah. Dia adalah Sang Mesias. Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi semua orang yang percaya tanpa kecuali.
Yesus Kristus satu-satunya Mesias yang diurapi oleh Allah. Pengurapan Allah kepadanya sebagai pertanda tentang perjanjian penebusan dan perdamaian, sekaligus menjadi penyelamat bagi orang-orang berdosa yang percaya kepadanya. Menurut firman Tuhan ini dapat diketahui bahwa Dia mencintai keadilan dan membenci kefasikan atau kejahatan. Pengurapan sebagai tanda sukacita yang melebihi segala apa yang ada yang pernah dialami oleh manusia, dan Tuhan Yesus menjadi juru selamat satu-satunya bagi setiap orang yang percaya. Dan yang ketiga, Yesus Kristus adalah Allah sebagai pencipta langit, bumi, serta segala isinya. Itu kita perhatikan dalam ayat 10. Dikatakan pada mulanya Tuhan telah menciptakan dasar bumi dan langit dengan tangannya. Kita ingat apa yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 3. Dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam kealahan, Tuhan Yesus Kristus sudah menciptakan dunia dengan segala isinya. Dia memiliki kuasa penciptaan dunia dengan segala isinya itu melalui firman-Nya. Suatu kuasa ilahi yang luar biasa, sungguh-sungguh melekat pada dirinya jauh sebelum dunia dijadikannya. Dan yang keempat, Tuhan Yesus Kristus kekal tanpa pernah berubah. Dalam ayat 11 sampai dengan ayat 12. Ayat ini menyatakan bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara dan menuju kepada kebinasaan. Semua yang ada di dunia ini pasti akan musnah. Semua yang fana akan habis binasa. Namun Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus akan tetap selama-lamanya. Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Dia dan tahtanya tidak akan berubah sepanjang masa karena kekekalannya. Walaupun semua materi dunia yang ada akan menjadi usang seperti pakaian, semakin lama semakin usang, semakin buruk. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Tuhan Yesus Kristus tidak akan berubah selama-lamanya. Kendati semua yang fana akan musnah dan binasa, namun Dia yang menjadi sumber hidup dan kehidupan, serta tatahnya, kerajaannya akan tetap abadi, melampaui ruang dan waktu dengan tidak berkesudahan. Melalui firman Tuhan ini, kita boleh memahami dan meyakini bahwa Tuhan Yesus Kristus itu melebihi segalanya. Karena tahtanya tetap untuk selamanya. Allah sudah mengurapinya. Ia sebagai pencipta langit, bumi, serta segala isinya. Dan Tuhan Yesus Kristus itu kekal dan tak pernah berubah. Oleh sebab itu, marilah kita selalu bersyukur dan tetap setia beribadah, melayani, bersaksi, memuji, menyembah, memuliakan Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita dan menyelamatkan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Saat ini kami diingatkan tentang Tuhan Yesus Kristus yang melebihi segalanya. Apapun yang kami miliki, apapun yang ada di dunia ini, Tuhan Yesus Kristus jauh lebih mulia, jauh lebih berkuasa, yang telah menebus, menyelamatkan, dan memberikan kepastian pengharapan kepada kami untuk beroleh hidup yang kekal. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan saat ini itu
menjadi dasar keyakinan kami, iman kami, agar kami senantiasa sungguh-sungguh mau setia, bersekutu, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, bersaksi di tengah-tengah dunia ini, karena Tuhan Yesus Kristus satu-satunya juru selamat bagi seluruh umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, dan setiap orang yang percaya beroleh kepastian keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.